Dan Mbah Bustom ini beliau bangun masjid, 56 masjid, sebagian di Jawa di sekitar Cilacap dan Banyumas, juga sebagian di Lampung. Di Lampung ada ulama besar Al-Mursyid wal Khalifah Lid Thariqatil Qadiriyah wan Naqsabandiyah Syekh Bustomul Karim dari kampung Wailuna Purwosari, Wailuna Padang Ratu, Wailuna Purwosari Padang Ratu, Lampung Tengah. Beliau kelahiran Pager Kodok, Wonosari, Kebumen. Ki Haji Bustomul Karim, ketika ada orang sowan minta doa di berbagai bidang, ada yang bidang perdagangan, pertanian dan sebagainya, doanya cuma sama saja. Ada orang sowan Mbah Bustom, Mbah, saya mohon doa restu Mbah, supaya tanah saya bisa laku Mbah. Saya baca apa Mbah? Mbah Bustom bilang, kamu baca ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah hasanahlo bifadlillah. Pada saat yang lain ada orang sowan juga minta doa, Mbah, anak saya di Kalimantan, mohon dikasih doa biar bisa pindah ke Jawa. Mohon doanya, Mbah, saya baca apa? Mbah Bustom bilang, kamu baca saja ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu au nanalillah asanallah bifadlillah. Ada lagi orang sowan, Mbah, saya jualan di pasar biar laku Mbah, saya dikasih doa Mbah. Apa doanya? Kamu baca gini, kata Mbah Bustom, ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu au nanalillah asanallah bifadlillah. Maka bait ini bisa untuk minta doa apa saja. Itu Mbah Bustom kayak gitu. Dan Mbah Bustom ini beliau bangun masjid, 56 masjid, sebagian di Jawa di sekitar Cilacap dan Banyumas, juga sebagian di Lampung. Beliau kalau bikin masjid itu selesai bikin masjid terus mencari orang alumni pesantren. Kamu jadi kiai di sini ya, dan saya bikinkan masjid. Jadi terus pindah ke kampung lain, bikin masjid lagi. Begitu seterusnya sampai bikin 56 masjid. Dan karomahnya Mbah Bustom ini kalau bangun itu kebetulan ada orang yang ngasih material dan sebagainya. Jadi Mbah Bustom ini bikin masjid dikasihkan orang lain. Sementara sekarang ada orang nggak bikin tapi malah merebut masjid gitu loh. Kan nggak bikin merebut. Mbah Bustom nggak gitu, bikin kasihkan orang lain. Gitu. Mbah Bustom itu beliau menjadi khalifah mursyid tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Beliau mendapat khirqah atau dilantik oleh gurunya Mbah Bustom adalah Syekh Husain Parit Bangkangkung Kawanganten Cilacap, kelahiran Jemur Pejagoan Kebumen. Syekh Husain Zamakhsari Parit Bangkangkung Kawanganten, beliau sebagai mursyid khalifah
mendapatkan sanad dari guru beliau yaitu Syekh Sirat, Sungai Rengit, Johor Baru, Malaysia, kelahiran Buntit, Gintungan, Gebang, Purworejo, Jawa Tengah. Kiai Sirat sebagai mursyid, khalifah, tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, dapat khilqah dari gurunya yaitu Kiai Haji Zarkasi, Berjan, Purworejo, Jawa Tengah. Kiai Zarkasi sebagai mursyid, khalifah Qadiriyah dapat izin dari gurunya yaitu Syekh Abdul Karim, Banten, paman Syekh Nawawi Banten. Syekh Abdul Karim sanadnya dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar, Sambas, Kalimantan Barat, dan naik terus sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi dulu itu sebelum ada Indonesia, belum ada Malaysia, adanya masih Malaka sama Nusantara. Itu Syekh Zarkasi Berjan Purworejo dapat surat dari Raja Johor pertama, yaitu Temenggung Abu Bakar, yang masih keturunan Jawa dan Bugis. Temenggung Abu Bakar berkirim surat kepada Kiai Haji Zarkasi Berjan Purworejo. Surat itu dibawa oleh Kiai Haji Imam Afandi, Insid Selat Panjang, Riau. Isi surat minta dikirim guru tarekat untuk mengajarkan tarekat di Johor. Kiai Afandi menghadap Kiai Zarkasi, bawa surat, terus Kiai Zarkasi bilang, anu saja Sirat suruh menghadap Raja Johor, suratnya kamu bawa ke Johor. Jadi sebelum ada Indonesia dan Malaysia, sudah ada hubungan antara Jawa dengan Johor. Belum ada Kalimantan, waktu itu belum ada nama, masih Borneo. Sulawesi pun masih Salebes, Sumatera pun masih Andalas, Jakarta masih Sunda Kelapa, gitu. Sudah ada hubungan sudah. Ini sejarah para ulama-ulama tempo dulu.